Dari tadi kita suruh anggota itu sama dengan satu hubungan atap di bawah sana. Benar. Cuma satu ini kan air udah sampai sini. Tingkat gedung. Ya udah sama dengan satu atap rumah di bawah. Iya. Itu dia. Ya, berapa rupiah Pak? Kita saya memang udah ini kali masuk. Sama lah. Alur. Ya. Tinggi lagi. Ya. Ini kalau ya. Ini. Beliau siap langkah. Pak Ngogesan. Maksudnya ini kami nih ginilah keadaan kami nih Pak ya. Kalau banjir kayak kemarin tuh sampai bocor ya kan. Udah kami timbuni. Masalahnya di sini kami minta lah kalau ada apa entah bantu-bantu pasir, entah batu untuk menimbun ini juga ya kan. Karena kan mereka hanya kami timbun ini aja lah Pak biar agak tinggian sedikit ya kan. Jadi kalau umpama banjir lagi kan nggak sampai kayak seperti kemarin itu ya kan. Kalau bisa seperti itulah Pak seluruhnya ini kan. Kemarin ini kan kami timbun ini dari bantuan lurah-lurah setempat sama camat sama warga. Di sini kami rata-rata udah kena semua. 45 rumah udah terendam lah gitu Pak. Sih tinggal di sini kan ya dampak masih banyak untuk warga-warga sini masih banyak. Memang sih untuk antisipasinya solusi dari saya itu ya satu, sungai itu didalemin. Kita punya waduk ya kan di Jalan Teguh Jalan Merdeka itu waduk udah dangkal. Jadi kalau bibit air itu banyak, waduk itu melimpah ke rumah warga. Meluap dia. Jadi setiap hujan lebat di sekitar waduk itu ya udah banjir semua. Sampai belakang-belakang masjid ini pun kena semua dia. Hujan deras, bibit air banyak tak tertampung itu semua. Sini pun gitu juga. Kalau setiap hujan deras tak tertampung. Harapan kedepannya ya kami minta tuh ya ada pengertiannya dari Pemda setempat untuk solusi itu warga-warga lah ya. Kedua ya waduk itu ya diperhatikan lah, harapan besarnya diperhatikan lah. Ya gimana caranya dikorek atau gotong royong dari warga atau memang dari Pemda, dari Bupati datang kan gitu kan. Jadi jangan dibiarkan warga sekitar Tanjung Pura ini dampaknya seperti itu terus setiap tahunnya gitu. Macam benteng ini juga. Kalau memang bisa ditimbun, timbun lagi gitu. Kalau memang bisa diaspal apalagi lebih bagus lagi untuk menjaga supaya nggak erosi. Kalau nggak diaspal, seperti ini dia terus jalannya. Setiap hujan pasti luruh. Setiap hujan pasti luruh. Warga tetap nimbun, tetap antisipasi untuk meninggikan benteng. Kenyataannya ini benteng lalu lintasnya mobil kalau macet dari Jalan Binjai ke Tanjung Pura. Kan tembusan LP kan? Itu kan Jalan Binjai. Dari sini. Ini jalan sini lah lintasnya nih. Macet dia dari sini. Jadi mobil keluar masuk. Jadi dampak itu tadi benteng awalnya tinggi jadi rendah dia. Karena terus masuk mobil. Nah, jadi jalan solusinya sinilah kalau terjadinya macet. Makanya harapan kami di sini ya di aspal lah. Masa yang di Hinai di aspal, Pekan Tanjung Pura masa nggak ada aspal? Memang sih itu semua dari Pemkop ini ya, Pekan Tanjung Pura kan gitu. Jadi harapan kami itulah benteng itu ditinggikan, waduk itu diperhatikan. Jadi nggak terulang gitu terus. Sedikit Pak, tapi memang besar. Iya. Sehat-sehat ya Ibu ya. Adanya hikmah pasti Allah. Ibu, makasih Bu ya, Pak izin. Seperti yang datang gitu. Ke bawah tuh lah Pak, bawah tuh kan kena banjir juga nih. 3 bulan nggak surut-surut sini bawah. Yang terusnya mana?
mendapatkan bantuan sembako dari saya beserta dengan keluarga Haji Muda Sepuh untuk Desa Payakrupuk yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa diberikan kepada masyarakat Desa Krupuk yang terkena dampak banjir. Memang tidak semua bisa kami bantu, tidak kita perhatian kami sama masyarakat terdampak khususnya di Desa Payakrupuk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon diterima Kades 200 kg beras, 100 kg gula dan 80 liter minyak makan. Mudah-mudahan saya terima Kades ya. Saya terima bantuan dari keluarga besar Bapak Haji Indonesia Sepuh. Kami dari masyarakat Desa Payakrupuk titip salam, semoga Bapak Haji Indonesia Sepuh serta keluarga sehat dan selalu dalam Juga Pak Kades, ini juga hasil dari Pak Camat, dari Bang Jamil, Bang Usman, hasil laporan seperti ini. Memang ini dibutuhkan laporan dari kecamatan terkait seperti ini. Ya, tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Onding, sudah beliau di Batam. Titip salam juga Pak Onding, yang saya tahu juga sudah memberikan bantuan. Iya, ya Pak ya. Salam dari Pak Onding. Terima kasih Pak atas perhatiannya pada kami masyarakat khusus masyarakat Desa Payakrupuk. Begitu juga Pak Camat Kecamatan Tanjung Pura, Pak Ketua Basnas Kabupaten Langkat, dan Abang Dagang Muhammad Jamil. Kami semua tidak bisa, hanya bisa mengucapkan terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi bawa Camat Tanjung Pura. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, kemana walaupun di kondisi hujan, banjir tinggi, Bapak Haji Rizky Wanda Setepuh, putra dari Bapak Haji Indonesia Setepuh, yang sudah tidak asing bagi desa kita, yang mana telah banyak berbuat di desa kita. Ini dampak tanggul jebol yang di Desa Kual Pesilam. Jadi airnya mengalir kemari. Dan saya menghormati Bapak Ibu orang tua kami yang pada hari ini berhadir, yang kami sudah lama menunggu. Tidak asing bagi kita, beliau merupakan putra Bapak Bupati kita sebelumnya, Bapak Haji Indonesia Sepuh, yang selama ini adalah sosok yang menolong semua. Bahwasannya beliau itu merasakan di dusun Padang Tualang. Ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami. Kami tidak dapat membalas apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan semoga Bapak Rizky beserta seluruh keluarga besar Bapak Haji Indonesia Sepuh selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala cita-cita yang belum mungkin terlaksana. Di sini Ibu dan orang tua kami, mohon maaf mungkin kedatangan di sini Allah berikan musibah, bencana. Ada 5 kecamatan yang terdampak. Salah satunya Kecamatan Padang Tualang. Semalam saya sudah ke Kecamatan Tanjung Pura, tapi karena waktu yang tidak bisa berbarengan dengan semalam, maka hari ini Bapak Ibu, saya juga mewakili Bapak Indonesia Sepuh, orang tua saya yang juga bolak-balik mungkin atensi, perhatian pada Bapak Ibu. Bolak-balik beliau selalu bilang, padahal Bapak saya hari ini sudah hampir seminggu di Pineng, lagi check up, lagi berobat. Bapak saya lagi sakit. Beliau selalu update. Beliau tanya sama saya, itu pada waktu orang sudah tahu bantu. Saya bilang, waktu yang belum sempat Pak, saya bilang. Tapi pasti tentunya insya Allah saya bakal ke sana besok. Tadi malam saya laporan. Sampaikan salamku sama masyarakat sana. Saya ini aman yang harus sampaikan. Bukan hari ini diberi Allah dan hikmahnya. Saya tidak mengajari ikan berenang, saya tidak mengajari Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, saya bukan ada maksud tertentu seorang anak, seorang saya ini seorang anak mengajari atau mengguru. Tidak, hanya mengingatkan
hikmah yang Allah berikan. Hal yang harus saya sampaikan, bagaimanapun saya ketua KNP Langkat, Pak Bu, saya juga punya tugas di sini. Walaupun saya hari ini Allah amanahkan menjadi wakil bidang, tapi saya juga punya tugas. Kalau ibu-ibu anak mungkin yang sudah berusia, anak-anak mungkin tidak bisa menyelamatkan diri. Tentunya pasti bantuan kita, lelaki, pria, orang dewasa yang mungkin bisa. Takutnya kita nanti ini membudak. Karena menurut BMKG, saya sudah sampaikan kepada Pak Camat Tanjung Pura. Menurut BMKG, terjadi hujan deras, petir yang tinggi, kemudian juga angin yang deras. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ini terjadi, ini kan bisa Bapak Ibu, kita para lelaki, Bapak-Bapak sekalian bisa menjaga ini semua. Kita pasti bisa Bapak Camat dan Bapak Desa. Paling tidak ada posko-posko bila mana terjadi, posko-posko yang untuk tempat masyarakat itu mengungsi setiap desa-desa. Ini juga perhatian untuk kepala dusun, atensi agar kiranya setiap dusun memperhatikan masyarakatnya. Kepala dusun ujung tombak itu Bapak yang ada di dusun. Kepala desa dan camat hanya mendengar laporan, tidak mungkin terjangkau oleh kepala desa dan apalagi camat. Tentunya harapan saya, inilah tugas Bapak Kepala Dusun agar mementingkan dan memperhatikan masyarakatnya di setiap dusun-dusunnya. Jadi sekali lagi, adapun yang saya berikan sembako, beras, gula, minyak makan, saya pun Bapak Ibu lupa apa-apa saja, karena data yang kami terima itu kadang-kadang biji juga ada beberapa titik, di Langkat juga seperti, jadi tidak semua sama bantuan itu. Karena memang hanya harus saya sampaikan, kedatangan saya kemari tidaklah bisa memenuhi semua permintaan Bapak Ibu atau memenuhi semua masyarakat yang kepala keluarga ataupun per rumah, tidak bisa Bapak Ibu. Tapi inilah bentuk perhatian saya, bapak saya, kakak saya Delia, bukan bapak saya nggak bisa lagi jadi bupati, Pak Mogesa nggak bisa lagi jadi bupati. Bukan berarti bantuan ini bapak saya menjadi bupati, bukan. Nggak bisa lagi, bapak saya juga nggak mau lagi jadi anggota DPR RI, bapak saya juga nggak mau lagi ke politik. Enggak, hari ini bapak saya mau ladang, tapi ada tanggung jawab, tanggung jawab yang tidak bisa tergantikan. Ini semua saya harus akui lillahi ta'ala. Saya memang teraktif dari bapak-bapak sekalian, Pak Camat, Pak Kepala Desa, dan Ketua KNP. Tapi laporan dari bapak saya juga bantu tuh sana. Walaupun catatan sudah sama saya, tapi beliau lillahi ta'ala, tidak selama saya bantu sana. Padahal sudah catatan sama saya bilang, iya Pak, pasti saya mau ke sana. Cuman karena ada beberapa titik yang belum saya, yang sudah terdata, yang belum saya kunjungi, jadi itu nanti saya bilang begitu. Tapi tetap beliau mengingatkan kembali. Jadi sekali lagi, bantuan ini tidaklah bisa mengcover semua kebutuhan Bapak ini. Musibah, bencana, Pak Camat, apakah nanti tanggul itu masuk ke dalam anggaran desa, ataukah nanti masuk ke dalam, bisa nanti ketika musrenbang? Makanya Bapak Ibu memilih anggota DPR itu pilihlah yang kalian kenal. Kenapa? Tidak tercover anggaran di Langkat, bisa ke provinsi Sumatera Utara, bisa ke pusat, ke DPR RI. Cari perwakilan yang bisa betul-betul. Kalau seperti ini juga camat sudah ngeluh, tidak ada, bukan mungkin anggaran di Pemkab Langkat. Saya tidak menyalahkan PKL, tidak, tapi paling tidak kalau Bapak Ibu memilih sembarang orang perwakilan Bapak Ibu, namanya sudah wakil rakyat, anggota DPR. Saya pernah menjadi anggota DPR Sumut, tapi Ibu juga masih memilih saya seperti. Kenapa? Ini 2024 sudah berdekat. Pilihlah wakil rakyat itu, anggota DPR itu yang betul-betul diyakini mampu. Kalau pecah, nggak tahu mau kemana. Jadi apa gunanya anggota DPR? Apa gunanya Bapak Ibu milih anggota? Saya yakin dulu Bapak Ibu pasti milih anggota DPR kan? Pasti milih dulu tingkat 2, tingkat 1 dan DPR RI. Mana kalau sudah seperti ini, mana mereka? Siapa yang merasakan? Ibu Bapak yang merasakan. Ya, jadi juga tadi semalam saya telepon Pak Undin. Saya sampaikan Pak Bupati, saya
mau ke Langkat sama kita yuk. Saya di Batam, saya semalam sudah ke Tanjung Pura. Saya pikir walaupun jasa raga Pak Unting tidak bersama-sama kita, tapi cintanya sama Bapak Ibu juga tidak luntur. Ini salam Pak Unting kepada Bapak Ibu harus saya sampaikan, karena ini salam yang amanah, sifatnya yang amanah, saya harus sampaikan. Sudah Ibu ya, tadi Pak Unting sudah sampaikan salam, sampaikan salam saya kedua, salam saya kedua datangi. Ini sudah saya sampaikan salam Pak Unting, Pak Syahafatin kepada kita semua. Kenal Pak Unting Pak Bu? Pak? Kenal pastilah, nggak kenal Pak Unting. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah berikan cobaan ini, cobaan yang betul-betul nanti mendapat ujian nilai plus. Maksudnya apa? Allah berikan kita sekolah ujian pasti ada nilainya. Raport tuh pasti ada. Anak-anak kita coba tinggal ketika ujian pasti ada dapat 9, 10. Mudah-mudahan ujian ini Allah berikan kita semua nanti ketika dapat raport kita semua dapat 10 atau 10. Amin ya Ibu ya. Saya sampaikan salam kepada keluarga yang ada di rumah. Salam hangat dan hormatkan. Saya pribadi, orang tua saya Pak Mufti Setepu, anak saya Dede Pratiu Setepu dan Bapak Syahafatin. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan di dalam berbicara, di dalam berpakaian, cara jalan, cara penyampaian saya. Semuanya saya serahkan kepada Allah. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Camat, terima kasih Bapak Desa, terima kasih. Teruslah bekerja dan amanah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, Ketua, terima kasih. Pak Camat Tanjung Pura, terima kasih. Pak Kadus, terima kasih. Bapak Ibu semua rombongan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 sekali lagi Pak, izin. 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu, saya langsung bergerak sila, saya langsung ke daerah. Pak, makasih. Pak, Bang, untuk Bang. 1, 2, 3 sekali lagi izin Pak. 1. Lagi jalan. ABC apa kalau kamu mana lewat? Dulu. Belok kiri itu. Iya. Lain mobil Bang Jamil. Ah, Jamil. Iya. Tadi mana? Masuk jalan. Bayu, mana Bayu? Ketua LPMD beserta anggota yang saya acara yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri dan acara kedua yaitu pada sambutan selaku merupakan semua masyarakat Desa Serapu ABC. Hal ini suatu kebahagiaan di tengah-tengah kita. Walaupun banjir ada beberapa titik di Boncol, itu juga ada beberapa titik. Jadi mohon maaf karena di amanah ini saya selaku wakil wali kota, jadi saya bukan yang dilinjai. Jadi menurut BMKG ini juga kita ramalan cuaca, BMKG Indonesia semalam, hari ini dan besok itu curah hujan tinggi. Ini ramalan cuaca, artinya kalau sudah jadi terjadi, ibu-ibu sudah bisa siap-siap ya. Curah hujan tinggi dicampur dengan angin yang keras, yang kencang. Ini BMKG Indonesia. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, selamatkan yang mana diselamatkan bila terjadi, tinggalkan harta benda, utamakan nyawa. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, saya juga bisa menyampaikan sedikit saran karena saya sebagai ketua KNPI Kabupaten Langkat, paling tidak
pesan dan saran saya Pak Camat, izin Pak Kepala Desa supaya menghubungi dan mengajari ada pos, titik pos untuk tempat pengungsian. Artinya kalau sudah BMKG ini kan Bapak Ibu sudah tepat sasaran. Kalaupun salah menurut ramalan itu, ya nggak apa-apa, alhamdulillah kan tidak terjadi. Tapi kalau saya terjadi, ini termasuk di Langkat itu daerah laluan dari curah hujan yang keras dan angin yang kencang. Kalau Langkat juga, saya berpotensi kepada Bapak Ibu sekalian, selamatkan anak-anak, ini juga yang utama. Kenapa? Karena kalau seandainya itu terjadi, kita tidak bisa jaga-jaga, akhirnya susah semua. Ini ramalan yang harus kita pegang untuk jadi pegangan kita. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat dan Pak Kepala Desa. Saya anak dari Pak Mobisa yang dulu pernah Bapak Ibu pilih 10 tahun menjadi Bupati Langkat. Hormat saya dan titip salam orang tua saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimanapun dulu 10 tahun Bapak saya itu Bapak Ibu yang pilih, Bapak Ibu yang percayakan. Dan terima kasih saya sebagai anak saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi pimpinan saat itu, pucuk pimpinan di Kabupaten Langkat. Selaku manusia pasti beliau punya kekurangan, kesalahan. Di dalam masa jabatannya mungkin banyak yang belum terpenuhi. Tidak menafikan juga mungkin sudah ada yang terpenuhi. Dan mungkin juga mengutamakan masyarakat Langkat. Hari ini Bapak saya sedang berobat, sedang sakit di Pineng. Sebagai anak, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua saya, mohon kiranya doa dan kesembuhan untuk Bapak saya, Haji Yusuf Teguh. Kiranya Allah cabut segala penyakit yang dalam dirinya dan Allah beri kesembuhan. Karena doa Bapak Ibu yang kami perlukan. Sudah sampai ya Ibu, salam. Karena semalam walaupun Bapak saya sakit, selalu beliau bilang sudah kunjungi di Padang Tuala. Saya bilang karena saya semalam di Tanjung Pura, saya bilang belum Pak. Saya masih Tanjung Pura dan di Kebinji. Tapi pasti besok insya Allah saya bakal ke Padang Tuala. Sampaikan salamku sama masyarakat saya, itu pesan Bapak saya. Itu amanah yang harus saya sampaikan. Walaupun Bapak sakit lagi di Pineng, tapi tetap beliau masih nelfon saya, menghubungi saya untuk perhatian kepada masyarakat Langkat. Bapak saya nggak bisa lihat, tidak apa-apa Bu. Sudah bupati, sudah nggak bisa lagi jadi bupati lagi. Dan Bapak saya tidak mau jadi apapun lagi. Jadi jangan nanti pikir ini Pak Mobisa mau jadi apa lagi, nggak Allah saya. Jadi jangan pikir Pak Mobisa mau jadi bupati, saya sudah 2 kali jadi bupati, sudah nggak lagi. Tapi tetap cinta dan perhatiannya itu tidak luntur. Karena bagaimanapun 10 tahun pernah. Ibu Bapak kalau saya cinta dulu sama suami 10 tahun dulu pernah jadi bupati Langkat. Satu hari aja apa kabar kan murid-murid kan Ibu. Dulu sebelum masih pacaran, kalau sekarang udah nikah ya wis lah, semangat lah gitu kan. Nah tapi intinya salah ini harus saya sampaikan. Kemudian kami memberikan sembako, tentunya tidaklah bisa semua tercover kami. Setiap kepala keluarga atau rumah tidak bisa tercover. Paling tidak ini untuk perhatian kami. Saya tidak tahu Pak Camat, Pak Lurah, apakah di sini ada bantuan lain selain ada? Alhamdulillah ada. Artinya, ya alhamdulillah ada bantuan lain dari hamba Allah. Saya tidak tahu siapa itu. Ya ini kan betul perhatian mereka juga. Musibah banyak kan, tapi percayalah ada hikmah. Sebagai umat Muslim tentunya kita yakin. Jadi sekali lagi mohon diterima nanti sembako dari saya dan keluarga Pak Kades. Jangan dilihat dari nilainya, tapi bagaimanapun kami tidak meninggalkan masyarakat Langkat. Saya masih punya tugas di Binjai, mungkin dalam keadaan yang mungkin hari ini sampai ke sorean. Ini bukan juga saya yang mau Pak, tapi karena memang keadaan yang buat saya harus sore kemarin tidak bisa pagi. Padahal jadwalnya pasti sampai siang dari Pak Camat ya, nggak bisa Bu. Karena juga ada yang harus saya kerjakan di Binjai. Jadi sekali lagi tolong sampaikan salam saya kami semua keluarga yang ada di rumah. Saya berdoa agar kiranya Allah memberikan
kemudahan dan kesehatan untuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini Allah berikan cobaan. Sekali lagi terima kasih, hormat kami, mohon maaf kami, saya pribadi mungkin dalam perkataan, duduk sila, berpakaian saya kurang pas pada tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Sekali lagi Pak izin. Satu, dua. Tiga, sekali lagi Pak izin. Satu, dua, tiga. Bu, saya izin langsung pamit ya Bu ya. Lagi Pak. Dua, tiga. Baca. Ibu, semalam saya sudah kemari memberikan sedikit material untuk bahan sertu dan pasir. Hari ini saya memberikan bersama dengan keluarga, Bapak Moses Tepu dan juga kakak saya di Moses Tepu, memberikan sedikit sembako untuk 3 titik, 3 posko yang sudah kita bicarakan kemarin. Kami tahu bahwa tidak semua bisa kami cover. Kami berharap paling tidak bantuan sumbangan ini, sembako ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan dilihat dari nilainya, tapi bentuk perhatian kami kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf hari ini mungkin agak lama kami kemari Bapak Ibu, karena mengingat bahwa hari ini Allah berikan saya amanah menjadi wakil Ketua Binjai. Di Binjai juga hari ini banjir, di Bonjol juga banjir. Mungkin bukan menomor 2 kan Bapak Ibu sekalian, saya mengutamakan terlebih dahulu amanah yang ikut saya terlebih dahulu ke Binjai. Jadi sekali lagi nanti mohon kepada Pak Odo, kepada Pak Kepling, kepada yang hari ini dipercayakan untuk membagi sembako nanti, sampaikan kepada posko-posko yang tertentu, pada Bang Yogi ya di sana, Pak Kem ya di sana, ujung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua. Bapak Ibu, saya sudah mengingatkan semalam kepada kita semua. Menurut BMKG semalam, hari ini dan besok ini curah hujan sudah tinggi. Saya sudah ingat semalam. Mudah-mudahan bisa menjaga kalau seandainya ramal terjadi. Ya Ibu ya, Pak ya, utamakan bapak-bapak sekalian, utamakan ibu-ibu yang sudah lansia, dan utamakan juga anak-anak. Kalau terjadi, kita bermohon kepada camat, kemudian ada tempat posko nantinya kalau seandainya ramal terjadi. Di mana poskonya saya serahkan kepada Pak Camat. Mudah-mudahan kiranya Allah SWT mempermudah segala duit kita, dan Allah hindarkan kita segala mara bahaya dan segala mara penyakit. Sekali lagi terima kasih. Titip salam orang tua saya, Gugis Setepu, dan kakak saya dari Pertiwi Setepu kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua, dan nantinya Allah pertemukan kita dengan baik intinya. Terima kasih. Ampun saya kepada Allah. Mohon maaf saya kepada ibu sekalian. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, 1, 2, 3, sekali lagi izin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sekali lagi izin. 1, Kami udah minum. Dia terkumpul. Bisa. SMP. Namanya siapa? Refli. Pancasila yang kedua Pak. Coba. Bapak nanya saya loh Pak. Yang kedua. Sini. Kasih hadiah kok, kasih hadiah. Foto-foto. Ini gimana?
Di SMP 1. Coba abang tanya, Pancasila tahu? Ada 5 gambar, 5 lambang di Garuda itu. Satu yang sebut. Ada gambar apa yang ada? Yang ada kan ada satu. Apa aja? Hah? Coba ulang dulu. Ada gambar di Garuda itu kan ada gambar-gambar. Ya Garuda. Ada apa aja? Satu aja sebut. Apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Kurang kuat apa? Pohon beringin. Pohon beringin ya. Betul Pak ya? SD ya, ini SD semua kan? SD kan nggak mungkin sama SMP SMA ya kan? SD ya Bang kasih tahu. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 4 tambah 4? 8. Adik? 4 tambah 4? Bingung deh. Oke, kasih limpul-limpul. SD ya? 3 tambah 3? Berapa? Betul. Mana 3? Satu lagi? Saya hitung. Ya. Pas, betul. Ini oh. Ini SMA. Mana SMP? Ya Pak. SMP. Berapa orang nih? 4 kan? Di pos. Ya SMP Pak. Coba abang tanya. Abang tanya. Berapa orang nih? Berapa orang nih? SMK, SMP. 1, 2, 3, 5 SMP kan? SMA ya? Ini SMA. Siapa nama bupati sekarang? Satu orang. Nama bupati sekarang. Saya jawab Pak ya. Ini aja. Siapa? Nggak usah bayar-bayar. SMA kan? Siden aja. Nggak mau SMA. SMA. Siombing. Gagal Pak, gagal. Siapa namanya? Sahapandi. Sahapandi. Sahapandi ya. Kamu saya tanya, terus siapa yang dijawab? Siapa nama bupati sebelum Sahapandi? Pak, jangan susah-susah. Ini 1 tambah 1. Diam dulu. Tadi nama bupati sekarang siapa? Syahpandi. Sebelumnya? Sebelumnya lagi. Tapi rencana apa? Perangin angin, betul. Sebelum Pak, tapi rencana perangin angin. Haji Asis itu.
Sekarang siapa? Syahafandi. Syahafandin. Siapa tadi? Sebelumnya Haji. Ayo diajarin. terbit rencana perangin angin. Sebelum Pak terbit rencana perangin angin, siapa? Perang kuat. Magesa? Udah, dua belum jawab kan? Sekarang abang tanya. Ini kan ini SMP. SMA 22. Enggak ini SMP. Ya, ini SMP kan? Ini SMA di SMP. Kamu saya tanya, kamu SMA mana? Kira hujan lagi. SMA Man 2. Siapa buat Man? Ada berapa? Man itu sekolah agama. Ada berapa rukun iman? Rukun Islam? Apa? Coba tanya Ustaz. Ada berapa rukun Islam? Betul Pak Ustaz? Betul Pak? Betul Bu? Atau udah ganti? Tuh. Kamu ya? Iya. Siapa Nabi terakhir? Ada jatuhnya lagi. Terakhir, panutan terakhir siapa? Perang kuat. Tangannya siapa? Dan kasih cepet-cepet dan. Mamanya lah Pak gantian. Maknya minta sama bapaknya ya. Mamanya lagi kerja. Kalau bapaknya mamanya Ya, di sekolah ya. Oke.